Juan Dake. Juan pun. Iya, jadi hari ini para penonton dan termasuk saya akan belajar sedikit tentang seni ornamen pak-pak yang disebut dengan gerga. Jadi hari ini tamu kami adalah Bapak Rudi Sinamo, selain seniman gerga, dia juga adalah seorang administrator ya di salah satu dinas di Kabupaten Pak Barat. Jadi untuk tidak berpanjang-panjang, mungkin silakan Pak Sinamo mengenalkan diri secara singkat, baru nanti langsung dijelaskan tentang nama, jenis, dan arti dari masing-masing gerga. Silakan Pak Sinamo. Oke, siap pun. Ya, lihat saten Juan Bantakarina. Juan. Jadi, perkenalkan diriku, aku bergerak Rudi Sinamo di Kabupaten Papua Barat Nai. Bagian dari kebetulan dipercaya menjadi Kabid Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat. Sehari-hari bekerja di kantor, namun kita juga ada buka workshop Sanggar Seni Rupa, yaitu namanya Braspati di Sosor. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya kepada teman-teman. Nah, kali ini saya diminta Puhun Pak LB untuk bercerita sedikit tentang ornamen atau gerga. Saya menjelaskan di sini yang saya tahu, kalaupun ada nanti yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf karena tentang budaya kita ini masih banyak yang perlu kita gali, masih banyak yang perlu kita perjelas kembali. Namun saat ini saya menyampaikan atau berbagi kepada kita semua apa yang sudah saya dengar, apa yang saya pelajari, baik dari akademisi maupun di lapangan, tentang gerga-gerga yang ada di suku Pak khususnya dari kami Kabupaten Papua Barat. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Iya, jadi mungkin lanjut aja langsung menjelaskan tentang nama, gerga, kemudian arti dan filosofinya secara ringkas, Pak. Oke, baik. Jasa Ibu. Iya. Iya. Nah, mungkin kita bisa melihat di tampilan layar ini udah nampak pun? Nampak jelas. Oke, baik. Ini bintang atau kalau dari segi gerganya disebut dengan tumpak Salasilima. Ya, gerga ini berisikan harapan agar si pemilik rumah atau yang memiliki benda dijauhi dari racun atau bisa, atau karena ornamen ini selain di rumah juga biasanya terdapat di benda-benda rumah tangga seperti sendok, mangkok dan lain-lain. Jadi tujuannya mungkin dibuat gerga ini adalah ketika bentuk ini dibuat, maka benda-benda yang dihiasi oleh ornamen ini adalah mempunyai kekuatan untuk menolak segala racun dan bisa dari makanan atau minuman yang ada di tempat peralatan-peralatan rumah tangga. Nah, demikian juga mungkin di dalam rumah. Nah, ini juga mungkin berguna atau bermakna sebagai tangkal aji-ajian atau ada maksud-maksud orang lain yang jahat kepada penghuni rumah. Ini sedikit sekilas tentang tumpak Salasilima. Iya, gerga pertama ya. Iya. Iya, masuk. Nah, yang kedua ini namanya nengger. Nengger atau nepermunung. Nah, ini adalah simbol atau hiasan yang melambangkan kedudukan seorang raja, pertaki atau penguasa atau seorang bangsawan. Nah, gerga ini juga melambangkan simbol kepemimpinan atau kekuasaan, simbol keperkasaan bagi seorang laki-laki. Nah, ini
simbol raja ini adanya di rumah adat, biasanya di rumah adat. Jadi biasanya kalau rumah itu adalah rumah raja atau minimal pemimpin di dalam satu kampung, maka gerga ini layak atau dia berhak untuk menggunakannya, kira-kira demikian. Nah, kemudian ini ada gerga perbunga kuning. Ya, perbunga kuning ini adalah bermakna sebagai keindahan bagi kaum wanita. Ya, gerga ini juga melambangkan karena di kuning ini bahasa Indonesia-nya kunyit ya. Kunyit. Jadi aroma kunyit itu, bunga kunyit itu disimbolkan sebagai bahwa yang mempunyai rumah atau yang punya bangunan itu memiliki supaya disukai oleh orang ya. Jadi karena aroma kunyit itu kan mengeluarkan aroma yang wangi. Jadi wangi itu disukai oleh orang. Jadi itulah disimbolkan kepada perbunga kuning ya. Iya. Kemudian ini ada perkais manuk marak ya. Manuk marak itu artinya banyak. Kalau marak itu gue banyak ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ayam yang mengais-ngais itu kan, jadi dia tidak beraturan, ada ke bawah ada ke atas, mungkin itu sebagai gambaran dari makna gerga ini. Kalau makna sesungguhnya bahwa supaya penghuni rumah mengetahui adalah orang yang mengetahui tentang adat istiadat. Ya. Kalau yang ada gerganya seperti ini berarti yang punya rumah paham tentang peradatan, adat istiadat, budaya, kira-kira demikian. Karena gerga ini juga terletak di rumah biasanya, ya, yang melambangkan 3 unsur kula-kula, ya, dengan simbol tak dan beru. Itu yang kemudian yang kelima itu ada gerga perhembun kumeke. Perhembun kumeke ini adalah melambangkan supaya si pemilik rumah mendapatkan banyak keturunan dan banyak rezeki. Artinya semua cita-citanya bisa tercapai. Ini perhembun kumeke. Perhembun kumeke ini juga diletakkan pada rumah, pada lesplang. Ya, biasanya itu lesplang kalau ada segitiga di dalam rumah itu ya digunakan untuk lesplang yang segitiganya. Itu ini namanya perhembun kumeke. Iya. Kemudian ini gerga beraspati atau orang menyebutkan cicak, tapi dinamakan dia dengan beraspati. Ya, beraspati ini melambangkan cecak yang disebutkan dengan tendi sapo. Ornamen ini dianggap juga sebagai pelindung atau tendi roh yang melindungi si penghuni rumah. Nah, hanya di sini ada 2 pemahaman terkadang, karena yang di tengah itu bukan 1, ada yang mengatakan 2, karena yang di tengah itu adalah adab katanya. Tapi kalau saya memahami bahwa kalau ada 1 lingkaran di tengah itu bukan adab atau payudara, tapi itu adalah sebagai bulan. Maka simbol satu kesatuan itu menjadi simbol merunggu atau bermusyawarah. Bermusyawarah. Tapi ada juga mengatakan di tengah itu adalah 2, dan itu yang bulatan yang 2 itu adalah adab atau susut. Sebetulnya tidak juga masalah. Nah, kalau dia di tengah 2 itu menjadi simbol kesuburan atau kesuburan, maknanya sebagai kesuburan, karena adab juga adalah simbol kesuburan. Iya. Kemudian ini persalimbat. Nah, persalimbat ini adalah melambangkan sebuah persatuan atau kekeluargaan. Artinya si pemilik rumah menyukai atau mencintai sebuah kekeluargaan, persahabatan
antara si pemilik rumah antara satu dengan yang lain. Artinya yang punya rumah bisa kita katakanlah bukan orang yang suka berantem, tapi lebih mencintai perdamaian, kedamaian. Iya, kedamaian itu. Jadi, nah kalau ada gerga ini di dalam rumah kita, berarti kita juga harus siap menahan diri untuk hal-hal yang sifatnya perselisihan. Nah, kira-kira demikian dia. Jadi ornamen ini bagus sekali untuk masyarakat. Siapapun bisa menggunakan ini. Oh. Iya. Kemudian ini ada Desa Siwalu. Desa Siwalu. Desa Siwalu. Nah, hiasan ini juga melambangkan arah mata angin, ya. Mata angin ke-8 penjuru mata angin kalau bahasa apanya disebut timur tenggara selatan barat daya, kira-kira gitu dia. Iya, jadi 8 arah mata angin, inilah simbolnya. Jadi hiasan ini sebetulnya juga sebagai tangkal ajian-ajian atau niat jahat dari musuh yang datang dari segala penjuru. Jadi kalau ada dimasukkan ini di dalam rumah, mungkin ditempelkan di dalam rumah, hiasan ini bisa menjadikan kekuatan bahwa kalau ada niat-niat jahat dari orang-orang lain untuk yang punya rumah, maka gerga ini punya kekuatan untuk menolak itu atau menjauhkan niat-niat jahat dari orang-orang yang punya niat jahat untuk kepada si pemilik rumah. Kemudian ini Perkupkup Manun. Perkupkup Manun ini adalah melambangkan buih. Buih itu kup-kup, ya. Iya. Bahasa Indonesianya, bahasa Papaknya kup-kup. Manun artinya hanyut. Jadi dilambangkan bahwa si pemilik rumah mempunyai sifat yang penyabar, pemurah. Jadi ya suka memaafkan. Iya, penyabar. Jadi ini juga cocok sekali dibangun diletakkan di dalam rumah supaya artinya kalau kita tahu makna gerga ini, maka kita juga bisa menahan diri bahwa ketika ada kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita, ya kita bisa menahan diri untuk lebih sabar, kira-kira demikian. Karena buih itu juga seperti itu. Buih itu awalnya besar, begitu jatuh dia besar, lama-kelamaan pecah menjadi kecil, akhirnya habis. Sehingga ini penggambarannya buih yang hanyut. Makanya ada analoginya mengatakan bahwa kesabaran itu masih besar ketika kesalahan orang kecil. Nah, ketika kesalahan orang menjadi besar, maka kesabaran itu akan menjadi kecil atau bahkan mungkin habis. Makanya ya jangan sampai habis kesabaran kan gitu, karena kesabaran itu juga bisa habis. Nah, inilah perlambangannya Perkupkup Manun. Perkupkup Manun tadi. Iya. Kemudian ini gerga Protor Kera. Protor Kera ini adalah melambangkan atau menggambarkan kera yang berbaris, yang bersekutu mencari penghidupannya untuk mendapatkan rezeki. Nah, kera yang di depan itu adalah simbol pemimpin, kemudian yang di belakangnya itu adalah anggotanya atau teman-temannya. Kalau misalnya ada pemimpin, ada anggotanya, bahwa anggotanya harus tunduk kepada pemimpinnya. Nah, ini juga kalau misalnya ini diletakkan di rumah raja atau rumah pemimpin yang zaman sekarang, maka ini juga mempunyai makna bahwa supaya rakyat atau masyarakat patuh pada pimpinan. Nah, itu. Jadi apapun yang disampaikan oleh pimpinan, ya kita harus patuh, karena itu yang kita anggap sebagai pemimpin kita. Itu. Nah, kemudian ini Ketang Tumali Sumirpang. Nah, Ketang Tumali Sumirpang ini adalah seperti rotan yang jalin menjalin, yang melambangkan adalah persatuan, juga persatuan dalam kehidupan manusia. Jadi ini juga simbol hampir mirip dengan Persalimbat tadi, ya, simbol kerukunan. Ya. Nah, kemudian ini gerga Perbungarin Tua. Ini juga sebagai
lambang tua atau rezeki, supaya si pemilik rumah memiliki rezeki. Jadi letaknya itu biasanya digunakan ini juga sebagai hiasan tepi pada ornamen-ornamen lainnya seperti persalimbat atau yang lain untuk mendukung dari sisi keindahannya dan juga maknanya. Iya. Kemudian ini persangkut rantai, ini biasanya digunakan sebagai hiasan tepi juga, tapi persangkut rantai ini juga hampir sama. Makanya dalam bahasa sehari-hari pun kita sering disebutkan kalau hubungan kekerabatan itu sebagai persangkut rantai, tidak ada putusnya. Iya, tidak ada putusnya. Kita semua bersaudara, kita semua ada hubungan. Ya, mungkin dari perkawinan atau yang lain, garis keturunan. Jadi ini juga sebagai hubungan kekerabatan, sebagai makna kekerabatan pada masyarakat Pak. Ini gerga Niperkelang. Niperkelang ini adalah tangkal bisa juga, ya. Tangkal bisa dari binatang-binatang yang beracun. Jadi ini bisa dipakai pada barang-barang rumah tangga, peralatan rumah tangga. Seperti tempat tidur ada atau papan kineben namanya. Jadi kalau misalnya ada binatang-binatang, misalnya lipan apa segala macam atau bahkan ular, inilah supaya yang punya rumah itu atau punya benda itu terhindar dari bisa-bisa dari binatang-binatang yang berbisa kepada pemilik rumah atau pemilik benda tersebut. Namanya Niperkelang. Kemudian ini perbunga kimbang. Perbunga kimbang, ya. Perbunga kimbang artinya kimbang itu artinya mekar. Nah, hiasan ini sebagai lambang perjodohan bahwa si pemilik rumah mempunyai putri yang sudah dewasa. Ini yang mungkin pernah saya ceritakan juga bahwa kalau ada di rumah itu dipakai atau diletakkan gerga ini, berarti si punya rumah itu punya anak atau anak perempuan yang sudah layak untuk dipinang, kira-kira begitu dia. Ya, artinya kalau di dalam rumah itu belum ada anak gadis, ini nggak bisa dipakai, kan kira-kira demikian ya pemahamannya, karena adalah yang punya rumah punya seorang putri, kalau enggak berarti jangan dipakai, nanti datang pula orang melamar ya, rupanya enggak ada anak gadis. Yang diririt pula nanti di situ kan gitu dia. Nah, itu mungkin lambang perjodohan ya. Nah, perbunga kimbang. Kemudian ini perbunga paku atau bunga pakis. Ini melambangkan panjang umur dan murah rezeki. Ya, ini bisa sering juga dipakai ini sebagai hiasan tepi pada perkebun kumeke atau gerga lainnya. Ya. Kemudian ini adep. Payudara atau susu, ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, gerga ini melambangkan sebuah kesuburan, ya, supaya yang punya rumah mempunyai atau mendapatkan banyak keturunan. Ya, ini adep karena ada bulatan dua dia. Maka ya kalau adep yang dibuat dia di tengah cicak itu ada dua bulatan, maka itu sebagai simbol kesuburan, atau yang di tengah itu adalah adep, bukan bulan. Itu. Nah, ini bulan ya. Gerga bulan juga ada ya. Iya. Nah, itu yang saya bilang tadi, yang satu di tengah di antara dua cicak ya. Karena sebetulnya itu tersendiri, ada gerga bulan, ada cicak Braspati. Jadi bisa digabung juga bisa tersendiri-sendiri. Hiasan ini melambangkan perhitungan musim ya. Dianggap ya sama dengan kita misalnya kalender masih ada Januari. Iya. Itu. Nah, makanya di sini juga ada disebutkan letaknya di antara kedua Braspati, itu dia. Jadi bisa digunakan di tengahnya, nggak salah juga. Bisa juga ada yang di tengahnya, di tengah gerga Braspati.
Kemudian ini ada perlangi empun. Perlangi empun, empun ini Itu sejenis apa? binatang. Oh, Empun itu sejenis binatang seperti babi hutan, tapi ukurannya kecil. iya, iya. Ya, ya, ini melambangkan semangat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, ini ceritanya juga ada. Empun itu kan punya ekor. Jadi mungkin bisa masih sempat waktunya saya ceritakan sedikit. Nah, dulu katanya empun itu ada suatu saat ada satu ekor, dia nggak ada ekornya. Nah, mereka pada saat menyeberangi sungai, tapi di seberang sana ada penjaga bahwa yang bisa melewati sungai ini tidak bisa yang berekor, itulah istilahnya. Nggak bisa, kalau yang berekor nggak bisa lewat sungai ini. Nah, kebetulan mereka mau lewat. Nah, di antara gerombolan itu kebetulan kan empun ini binatang bergerombol. Nah, ada satu ekor di antara mereka yang tidak punya ekor. Mungkin entah kenapa satu cacat atau gimana. Nah, akhirnya binatang-binatang satu dengan yang lain itu saling menggigit ekor temannya yang di depannya. Nah, sampai yang di paling belakang itu binatang yang tidak punya ekor tadi. Akhirnya mereka bisa berenang lolos tadi, semua bisa ya. selamat. Iya, jadi makanya lah ya. Kerjasama, makanya ini adalah simbol kebersamaan, gotong royong, sama-sama gitu. Itulah sedikit tentang perlangi empun ini. Nah, kemudian ini perdori ikan. Ini hiasan tepi saja, ya, nggak ada makna-makna yang simbolis di sini. Nah, kemudian ini juga sama perdori nangka, hiasan tepi. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang tahu juga tentang maknanya ini, boleh juga nanti kita berbagi. Bisa di komen di YouTube ini. Iya, perbunga pancur, ini juga hiasan tepi. Ini epen-epen, sama juga ya, epen-epen. Hiasan tepi. Ya, gigi itu istilahnya. Ya, kemudian ini perbituka berak. Persurar kelang ya. Berak itu apa ya? Berak itu kan khususnya itu ya berudu. Nah, ususnya itu kalau kita buka dia, maka ususnya itu berputar-putar seperti ini dia. Dan banyak. Iya, itu. Kemudian ini pernehe kitadu. Kitadu itu olong, ulat ya. Nah, ya, bentuknya seperti ini, tumpul-tumpul kakinya ya. Jadi digambarkan seperti pernehe kitadu. Nah, itu mungkin 23 jenis gerga yang 24 jenis gerga yang sebetulnya ini sudah diseminarkan oleh pemerintah Kabupaten Papua Barat dulu. Nah, ini sampai sekarang mungkin masih ini yang menjadi acuan kita, tapi kita tetap berharap kalau ada yang teman-teman yang lain yang tahu ada penambahan dari gerga yang sudah ada ini, yang 24 ini, bisa juga kita berbagi supaya budaya kita itu lebih kaya lagi, lebih banyak lagi. Mungkin sampai sekarang masih 24, kalau ada teman-teman yang bisa menemukan gerga-gerga yang lain, ya kita bisa share supaya ini bisa kita revisi kembali. Nah, demikian juga dengan pemakna-maknaannya, kalau misalnya ada kurang jelas atau kurang lengkap atau perlu ditambahi dan dikurangi, kita juga bisa berbagi. Nah, karena ilmu itu tidak ada yang baku harus begini, tapi mempunyai perkembangan untuk mencapai suatu kesempurnaan. Itu mungkin. Nah, perlu juga saya jelaskan sedikit bentuk kalau misalnya gerga itu di dalam ukiran, biasanya itu punya garis. Kebanyakan dia punya garis. Ada garis tengah, ada garis luarnya, ya. Seperti inilah misalnya, ya. Contoh perkukuk manun itu ada garis luar, dikatakan ini bisnya, garis luar ini ada bisnya, ya. Ini sama. Nah, ini juga sama. Nah, kalau yang katakanlah yang putih ini bisnya, yang tengah putih ini disebut juga dengan benurnya. Benurnya. Kemudian yang merah ini namanya lupaknya, berasal dari kata yulpak, artinya ketika kita mengukir yang merah ini adalah kita buang, sehingga tinggallah warna yang hitam dan putih ini. Putih ini sebagai garisnya, habisnya. Itu kalau diukir ya. Iya, kalau dilukis tetap begini ya.
Iya, jadi kalau masalah warna dasar yang merah, yang ulpanya sebetulnya boleh saja hitam, nggak jadi masalah. Kalau ulpanya dijadikan hitam, maka badan ornamen itu jadi merah. Jadi Ya, kebalikannya. Jadi tetap kita menggunakan warna merah, hitam, putih. timbangan Iya, estetika lah berarti ya. iya. Timbangan estetika. Karena bentuk ukiran ini juga masih kita punya acuan itu di benda-benda peninggalan-peninggalan sejarah yang Iya, ada di Pak ini seperti batu mejan, batu pertulanan, makam-makam tua itu bentuk ukirannya seperti itu. Jadi itulah iya, konsep dasar kita mengatakan bahwa kebanyakan atau gerga ini mempunyai garis tengah, ada garis tengahnya juga. Itu yang disebutkan dengan benurnya. Itu mungkin iya. sedikit Baik, tambahan. mungkin sudah cukup jelas ya. Tapi Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Sinamo, artinya apa yang diketahui oleh Pak Sinamo bukan segalanya, bukan nggak boleh betul. dikritik, gitu kan? Ya, Jadi ya, kalau ada kekurangan, kelebihan, ya mungkin bisa di komen di YouTube ini, iya, atau juga bisa secara langsung mungkin sama kepada orangnya ya. Karena iya. kita tahu setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan. Jadi Betul. silakan saja, tapi minimal sebagai pengetahuan dasar umum, apa yang dikatakan oleh saudara kita Rudi Sinamo, itu bisa kita simak dan harus kita maklumi bahwa namanya juga budaya, gerga ini adalah bagian dari budaya. Budaya itu tidak pernah statis, jadi bukan berarti anti perubahan ya. Ya, Jadi betul. mungkin begitu sajalah percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi yang seperti yang saya katakan tadi kurang merasa lengkap penjelasan ini, ya bisa saling melengkapi kita Ya, melalui komen-komen secara online atau melalui sarana-sarana lain. Jadi terima kasih Lia Sate, Pertuanami, oke, sudah siap pun. diluangkan waktunya ya. Jadi mudah-mudahan sehat selalu, dan Amin. di era di era internet ini kita memang kebanyakan berjumpa secara online. Ya, Jadi kepada penonton setia saya dimanapun berada, silakan kasih komen, kasih ide-ide apa yang akan kita buat di video-video berikutnya. Jadi sidoken juan-juah, jua-jua pun. juah-juah, Jua-jua. juah-juah, oang, biasa. Boang. Salam Biasa sehat deh. untuk kita semua. Siap.